Dan gue sendiri juga belajar satu, wah kita nggak tahu umur ya, siangnya masih instastory, ternyata kan beberapa jam kemudian terjadi risiko. Vanessa waktu di Medaeng masih di dalam tahanan, itu bikinnya memang dia masih dalam tahanan, itu kita bikin itu sudah dibayar semuanya. Jadi tidak ada bibi mencicil, itu tidak ada. Setahu saya tidak benar itu bibi mencicil. Kami punya buktinya lah, buktinya. Itu satu. Kedua, bahwa kemarin kok gitu banget ya, yang setahu saya dari pihak asuransi di Surabaya ngabarin ini bahwa asuransinya Vanessa. sudah ada yang mengambil. Kenapa dia asuransi? Itu kalau salah hari keempat Vanessa meninggal. Taruh. Hari keempat apa hari kelima sudah ada telepon dari orang asuransi bilang bahwa berkas-berkas itu dia diambil. Ada yang ngambil berkasnya. Sudah ada yang ngambil berkasnya. Yang saya nggak ngerti ngurus gimana. Yang jelas saya dapat kabar dari pihak Surabaya. Dan itu saya ditelepon langsung. Nah akhirnya saya bilang, loh ini baru hari keberapa? Tolong hargain nanti setelah hari ke-7. Dan itu setahu saya ahli warisnya kan Pak Dodi. Dan yang berhak ambil ya Bang? Dan yang berhak mengurus itu sebenarnya Pak Dodi. Tapi sudah diurus, sudah diambil duluan sama yang namanya Puji. Pada waktu ke Surabaya. Berkas-berkas itu sudah dikasih sama Puji. Coba bayangkan. Kok bisa tiba-tiba orang-orang berpikir tuh Pak Dodi yang pengen ngambil asuransi itu. Dia aja nggak tahu. Saya yang ngasih tahu dia, terus pihak asuransi yang habis itu menghubungi dia. Gitu. Jadi tidak benar kalau ada seperti itu, Pak Dodi seperti itu, nggak benar lah. Bang, berarti Intinya asuransi itu sudah ada yang ngurus duluan. Saya nggak ngerti motivasinya apa. Ya mungkin saya nggak menyalahkan kok. Puji juga mau ambil atau keluarganya itu mau mengurus. Karena ternyata waktu itu kalau menurut Om Dodi, si Puji sendiri telepon Om Dodi minta KTP. Nah karena memang nggak bisa kalau tidak Om Dodi. Ngapain minta Om Dodi ya? Karena ahli warisnya adalah Om Dodi. Jadi kalau itu saya nggak mau berpikir negatif seperti apa. Intinya biar pada tahu gitu loh. Saya bukannya membela Om Dodi, tidak, tapi menunjukkan pada porsi yang benar dan fakta seperti itu. Bang, tapi Jadi Ini. tolonglah, jangan kita cepat banget menjudge orang seperti apa. Belum tentu kok, belum tentu seperti itu. Bang, dengan Yang kenapa kok asuransinya Vanessa bisa jatuh ke bapaknya? Kan si Vanessa kan udah punya anaknya. Bukan, jadi begini. Tahu gua ya, Vanessa itu buka polis itu tahun 2019 sebelum dia married sama Bibi. Terus? Nah, kebetulan ketika dia mengajukan asuransi itu, ahli warisnya dimasukin namanya tuh Pak Dodi. Kalau memang di polis itu ahli warisnya sudah bapaknya, memang nggak bisa tuh dialihkan karena kan dia udah punya anak. Gitu. Jadi gini, konsep asuransi itu hukum yang pasti. Jadi gini, ketika jadi segala sesuatu itu ya kan tertuang dalam polis dan tidak bisa diganggu gugat. Ketika si almarhum menulisnya nama A, ya sudah. Nah, andaikan pada saat itu almarhum namanya umur kita nggak ada yang tahu kan? Iya. Ya dia ubah nih ketika dia sudah married, dia punya anak, dia pengen mau kasih galah. Nah itu bisa, dan itu harus persetujuan dari si pemegang polis almarhum tersebut mengajukan ke agen, dan agen akan informasikan ke kantor pusat. Jadi kalau misalnya dana dari polis asuransi itu jatuh ke anaknya, bisa jatuh ke anaknya, harus diurus oleh yang bersangkutan. Iya, bisa diubah, namanya rubah pemegang polis. Nah, kalau misalnya tidak ada permintaan perubahan itu, tidak bisa. Tidak bisa. Itu diubah Bisa. untuk galak. Nggak bisa. Itu mah. Karena udah masuk pada saat submit pertama kali polis tersebut. Betul. Atas nama Pak Dodi. Iya. Nggak bisa. Kesian banget ya. Iya, karena itu dalam
Semua itu udah diatur, ada payung hukumnya juga. Penetapan penerimaan asuransi jiwa itu dalam pasal 38 KUH Perdata. Maksudnya gimana tuh? Jadi namanya asuransi ini kan semuanya kan ada pasal per pasal dan mengacu sama pasal 38 KUH Perdata tentang yang dimana ahli waris berdasarkan prioritas. Ya kan ada 4 kayaknya, ada 4 golongan. Golongan pertama suami istri yang masih hidup dan anak keturunan langsung. Golongan kedua orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan 3 itu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan 4 paman bibi pewaris baik dari bapak maupun dari ibu. Jadi poinnya ini adalah intinya kenapa nggak bisa jatuh ke Gala? Karena si Vanessa ketika buka polis sebelum merit dia memasukkan nama Pak Dodi. Nah kan banyak tuh netizen pada bilang ya, kenapa nggak bukannya si Gala? Ya itu mah tinggal dibicarakan aja sama Pak Dodi ya kan. Nah itu Kalau udah cair mungkin bisa diberikan salah satu aset buat si Gala. Nah, kenapa netizen malah nyalain asuransi yang dimana haknya dari Gala itu malah jatuh ke Pak Dodi? Itu gimana ya? Ya, karena kan kita berbicaranya gini kan, namanya asuransi itu kan berbicaranya apa yang tertuang di dalam polis tersebut. Berarti kan bicara saat pengajuan. Ya kan, kalau bicara harusnya jatuh ke Gala ya nggak bisa. Asuransi yang mengikuti, udah mutlak berarti ya? iya, itu mengikuti apa yang tertulis dalam, namanya tuh ada SPAJ, terus nama polis, surat pengajuan asuransi jiwa. Pihak asuransi nggak bisa disalahin Nggak dong. bisa. Karena kan dari awal mulanya aja tuh udah seperti itu gitu kan. Terus misalnya nih ada teman aku mau bikin polis, terus dia sudah berkeluarga, tapi dia udah punya tuh polis yang dimana ahli warisnya itu anak dan suaminya. Nah karena dia sayang sama orang tuanya dan tidak mau ada perebutan pada saat dia meninggal, akhirnya dia membuat untuk ibunya, jadi polisnya dia tapi ahli warisnya ibunya. Itu bisa nggak? Kalau pengalaman gue pribadi ya, pasti kan ketika mengajukan asuransi kan poin-poin pertama ada beberapa poin yang akan ditanyakan. Satu, kondisi kesehatan. Iya. Kedua, Terus? kemampuan pembayaran premi. Finansial, iya. Ya kan. Yang ketiga, status perkawinan. Ya Itu kan? kenapa? Ya kita harus ditanyakan menikah atau sebelum menikah. Kalau sudah menikah, pengalaman gue tuh harus masuk yang golongan pertama, ahli warisnya suami atau istri atau anak. Ya kan. Pertanyaannya, bisa nggak sih untuk ibu? Kalau misalkan orang buka polis nih, ya kan sudah menikah, ya kan. Kalau menurut dari pasal 38 KUH Perdata itu kan ada 4 golongan. Yang golongan pertama ya suami istri yang masih hidup atau anak keturunannya langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan ahli warisnya itu bisa ibunya juga gitu kan? Bisa, sebenarnya Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhin gitu kan? Iya, maksudnya? sebenarnya ahli waris dalam asuransi itu lebih dari satu boleh. Oh, jadi kalau misalnya kita masukin anak kita, suami kita, ibu kita, ayah kita, nggak apa-apa? Apa? Porsinya yang penting 100%, tinggal komposisinya maksimal 4 deh. Oh, 25, yang penting 25%. tinggal komposisinya aja yang Iya. mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Misalnya nih kita punya, alhamdulillahnya punya harta yang banyak, gitu kan, punya aset yang banyak. Nah, terus ada nggak sih cara yang aman nih agar harta kita semua tuh benar-benar jatuh ke tangan yang kita inginkan gitu? Misalnya kayak kita punya anak, kita pengennya harta kita ini yang setelah kita kumpulkan ini jatuh ke anak dong, gitu. Nah, ada nggak sih dari asuransi yang bisa mengamankan itu? Iya, sebenarnya kalau bicara hal itu sih ada. Cuman sebenarnya masyarakat ini dengan kasusnya almarhum Vanessa dan Bibi ini terbuka tentang insurance sih menurut gua. Iya. Kenapa? Ya kan? So, banyak orang di Indonesia ini pada umumnya masih kurang trust sama asuransi. Dan dengan kejadiannya si almarhum ini, mereka mungkin ada berapa yang masih nggak
pro dan kontra lah ya. Pro dan kontra dalam suatu ini kan biasa lah. Menurut gua tingkat kesadaran sih di Indonesia semakin lama semakin membaik ya. Pertanyaannya ada nggak sih? Ada, gua bilang. Ya kan konsepnya, makanya pada dasar kan konsepnya orang kerja atau usaha itu kan ujung-ujungnya buat apa sih? Untuk diwariskan dong. Ya diwariskan ya. Ya, Kadang atau kan enggak untuk anak kita atau keluarga terdekat gitu kan. kadang kalau di asuransi ini kan aset itu kan ada aset liquid ya. Aset liquid tuh kayak misalkan rumah, mobil, kayak gitu-gitu kan. Tanah, ya kan, aset emas. Nah, kenapa sih ada berapa yang ada yang ditaruh di asuransi? Karena gini, konsep warisan di asuransi itu poin pertama adalah satu, tidak kena pajak. Oh, nggak kena pajak. Kena pajak. Seberapapun nominalnya. Ya kena pajak. Misalnya 5M. Nggak kena. Nggak kena sedikit pun. Nggak kena. Terus? Dan itu dijamin. Itu dijamin. Nggak kena pajak. Nah, jadi terus yang kedua adalah pasti, hukum pasti itu dalam artian apa? Ketika tunjuk ahli waris A, ya dia akan turun ke A. Nah, kecuali ahli warisnya itu contoh kayak Gala, usianya di bawah 21 tahun nih, contoh. Ya kan, itu harus kan kalau anak di bawah 21 tahun itu kan belum dianggap belum dewasa ya. Iya, memang. Ya kan. Dan terus kalau misalkan anak-anak jadi ahli waris, ya kan otomatis kan dia secara apa ya namanya, secara ininya kalau di asuransi itu minimal usia ahli waris poinnya 21 tahun. Usia yang dimana dia dirasa cukup untuk bertanggung jawab mungkin gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau dimasukin bisa nggak bisa. Namanya nanti tuh yang mereka lagi pada ribut tuh apa? Penetapan wali. Ya, wali. Kayak gitu, penetapan wali. Nanti akan ditransfer ke wali. Nah, wali itu pertanyaannya akan sampai nggak kali warisnya, itu tinggal pihak keluarga aja tuh memastikan mengontrol hal itu kan. Tapi pihak asuransi akan kalau ada surat penetapan wali akan transfer ke penetapan wali tersebut. Itu aja sih. Ya sebenarnya kalau masalah konsep warisan di sekarang kan zaman udah global ya, semua bisa kita cek di internet, udah inilah ya, kita bisa cek di Google konsep-konsep itu. Kenapa sebenarnya negara-negara maju itu orientasi itu udah ke sana gitu loh. Ada berapa kantong yang ditaruh sama dia gitu kan. Misalkan kita punya biaya hidup 100%, ya punya pendapatan 100% ya kan. Enggak 100% itu kan pasti kan kita pecah-pecah dong, kita buat tabung, buat biaya hidup, pendidikan anak ini kan. Tapi kan ada salah satu dana yang kita harus siapkan gitu loh apabila terjadi risiko hidup kepada pencari nafkah gitu. Menurut gua untuk asuransi jiwa itu cukup murah sih menurut gua. Ya kan, sisihkan kalau kayak range-nya ya usia di bawah 30 tahun itu palingan sehari itu sisihkan 15.000 aja udah sampai 1 miliar. 15.000 dalam sehari ibaratnya. Ya usia di bawah 30 tahun ya. Iya. Kalau misalnya dibuat polis tuh bisa 1 miliar. Iya, kalau terjadi risiko hidup. Buat siapa buat ahli waris? Kan kadang ada yang bilang nih, ngapain buka? Ya kan, kalau terjadi risiko hidup bukan buat gua. Ya pertanyaannya, lu sayang nggak sama anak istri? Karena poinnya adalah insuran itu adalah orang yang sayang sama keluarga. Kenapa? Kalau dia terjadi risiko hidup, dia tidak mau melihat anak atau istrinya secara finansial berubah gaya hidupnya. Iya. Gitu sih. Ini misalnya orang yang punya aset banyak nih ya. Misalnya bapak si A punya aset banyak nih. Nah, terjadi sengketa nih. Dari misalnya tanah, mobil, barang-barang, apa yang juga yang terjadi di almarhumah tuh. Tapi dengan adanya asuransi yang kamu bilang nilainya bisa 1 miliar ini, itu bisa mengurangi sengketa tersebut dong ya? Atau perebutan hak tersebut? Menurut gue bukan mengurangi sih, yang nggak akan ada. Karena kenapa? Bener-bener nol. Iya, nggak ada resiko akan ribut-ribut. Karena kenapa? Penetapannya itu di awal. Akadnya di awal. Iya, yang di awal, dan itu tertulis di buku polis tersebut dan tidak bisa digugat. Kayak gitu. Oh iya, kenapa sih hasilnya Vanessa itu bisa 500 juta? Yang gua lihat tuh kalau nggak salah dia tuh lebih besar di kartu kesehatannya, karena dia ngambil yang kartu yang black card yang bisa di cover di Singapura. Ya kan, uang pertanggungan dia tuh 500 juta sekian ya, karena kecelakaan dikali 2. Kalau nggak salah tuh dia angkanya tuh 250 terus dikali 2 jadi 500 sekian, karena faktor kecelakaan itu dikali 2.
Oh, pokoknya kalau berbasis kecelakaan, makanya itu bisa di 2. Terus emangnya kalau anak yang di bawah umur, gitu ya? Sering ini juga sih, kayak bingung gitu. Di polis itu kan udah jelas bahwa ahli warisnya anak kita. Nah ternyata itu sendiri itu belum balik atau bisa dikatakan dewasa, gitu kan. Nah otomatis kan dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri gitu. Nah kenapa harus ada wali? Dan itu mekanismenya si asuransi itu memberikan dana tersebut ke wali atau ke anak tersebut gimana? Jadi gini, penetapan walinya itu minta dari surat di kantor pengadilan agama. Makanya ini makanya yang sedang mereka itu lakukan. Ya, aneh kan kalau misalkan ahli warisnya di bawah umur kayak gimana kan. Nah, si pihak asuransi ini akan minta nih ke keluarganya nih, ya siapa kan? yang menjadi wali si anak? Iya, penetapan wali. Nah, surat itu didapat dari mana? Dari kantor pengadilan agama. Contoh si anak X, ya kan? Kakeknya namanya misalkan si Pulan, ya kan? Pulan ini harus minta nih surat pengadilan untuk penetapan wali, yang menetapkan misalkan Bapak Pulan ditetapkan sebagai wali si anak. Nah itu nanti itu menjadi dasar hukumnya, asuransi akan mentransfer ke dia. Pertanyaannya, kita bisa ngejamin nggak, ya kan, uang itu akan jatuh ke anak tersebut ya? Ya makanya penetapan wali itu pastikan riung nih sama keluarganya nih. Ya udah pastikan orang yang bisa jaga amanah itu. Kan jadi gini, kita ngomongin case-nya si Gala, ya kan. Gala ini kan ambil yang namanya perut cerah ya, yang buat pendidikan. Perut cerah itu nanti akan cair di tahun usia Gala tuh 18 tahun. Nah pertanyaannya akan ditransfer ke siapa dana tersebut? Nah dana tersebut akan ditransfer ke walinya tersebut. Dan si Gala nggak perlu setor premi lagi, itu udah dibayarin tuh sama Prudential tiap bulannya. Karena kan orang tuanya udah meninggal. Jadi uang itu tetap langsung masuk ke wali dulu baru ke Gala, walaupun umurnya itu 18 tahun. Iya. Oke. Terus kalau misalnya asuransi manfaatnya untuk jiwa, nah itu mekanismenya gimana sampai dana itu bisa diterima oleh si anak? Ini jiwanya ini yang tertamu utamanya almarhum papa mamanya. Iya. Iya, kalau misalkan pada saat misalkan ada beberapa polis contohnya ya, misalkan polis yang pertama kan contoh jatuhnya ke Pak Dodi. Kalau misalkan ada kemungkinan dia ada polis yang lain dan itu namanya Gala, ya kan, si pihak asuransi nih akan meminta nih, ya kan, ke keluarga ahli waris, ya kan, untuk minta apa, surat penetapan wali, ya kan, yang menjadi dasar di mana perusahaan asuransi mentransfer ke wali tersebut. Nah masalah pendistribusian akan nanti dibagi ke anak tersebut, ya itu udah di luar tanggung jawab si asuransi, itu tinggal masalah ke keluarganya masing-masing, seperti itu. Jadi wali tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak tersebut, begitu kan? Iya. Jadi bisa gue rangkumkan ya, jadi misalnya anak yang ditinggalkan ini di bawah umur, ditinggalkan orang tuanya di bawah umur, harus ada penetapan wali. Nah, karena di mana wali tersebut akan dihubungi oleh pihak asuransi mengenai dana yang akan ditransferkan pada saat anak tersebut di usia 18. Iya. Gitu kan? Jadi dia menyiapkan surat penetapan walinya, KTP-nya, buku tabungannya, ya kan, nanti akan diproses tuh, kasihlah ke agent yang perlu membantunya. Si agent itu akan membantu proses tersebut. Gak lama kok pengurusan kayak gitu. 7 hari kerja maksimal, 14 hari kerja, yang penting dokumennya lengkap sih. Kadang kan yang bikin lama tuh dicicil-cicil kan, kayak gitu aja sih. Dan itu ya surat kematiannya ya. Iya, menurut gua juga asuransi tuh yang penting tahu cara klaimnya sih. Kalau kita tahu caranya dan tahu apa step by stepnya, simpel lah. Tadi gue lihat di YouTube yang bahwa katanya asuransinya yang harusnya milik Pak Dodi itu dokumennya sudah diambil orang lain. Nah ini kan yang dituduhkan itu adalah adiknya si almarhum Bibi gitu. Kan sih
gue mau komen hal ini tuh, gue nggak tahu ya fakta kebenarannya seperti apa ya. Tapi kalau gue menerka-nerka si si Puji ini, kenapa gue liat faktanya dia Instastory ya kan, barang siapa apa tuh kata-katanya gue gitu, gue lupa. Tapi lebih berarah ke kartu ini untuk membiayai, mengetahui ada nggak sih manfaat proteksinya segala. iya, membayar untuk kartu gitu. rumah sakit tersebut ya. Kalau bicara misalkan Pak Dodi bilang minta KTP, ya nggak masalah diurusin pihak polisi, pihak asuransi ya. Ya kan, dia kalau misalkan dia nggak akan transfer ke rekening tidak yang sesuai yang di buku polis Yang tersebut polis. gitu. Dia mau urusin silakan, semua orang juga bisa ngurusin. Jadi mau pihak dari keluarganya almarhum Bibi atau orang lain pun untuk mengurus aja itu tidak ada masalah. Gak ada. Nggak ada. Walaupun kita meminta data si yang ahli waris tersebut. Oke. Tapi Intinya kalau misalkan nih masih- ada yang nakal ya kan, ada yang nakal nih, oknum. Wah, ada warisannya nih, ada uang meninggal nih contohnya nih. Contoh berapa ratus juta. Gue mau urusin ya kan, wah KTP-nya ini, gue mau pakai KTP gue rekeningnya, nggak bisa. Karena di situ membacanya sesuai dengan di buku polis tersebut. Gitu sih menurut gue. Makanya tuh yang punya polis tuh pastikan tuh ahli warisnya tuh ya kan, kasih lo orang yang lo sayangin. benar-benar orang yang Ya, kalau dulu lu buka polis terus belum merit atau ya belum merit terus ahli waris lu ternyata sudah pada meninggal, lu upgrade tuh, infoin tuh ke agennya tuh ya kan, untuk tolong dirubah misalkan ke suami lu kayak ke istri lu kan, atau anak lu. Itu aja sih. intinya yang gue tangkap adalah apapun yang mengurus asuransi itu tidak menjadi masalah. Salah karena perusahaan Karena pada kenyataannya uang tersebut akan milik si ahli waris yang sudah iya, hanya tercantum di polis akan gitu kan. ditransfer ke pemilik. Berarti nggak ada itu ya, nggak alasan untuk marah-marah gitu. Nggak ada sih. Bukan Menurut gua- untuk marah-marah. Kok kenapa dia yang ngurus? Harusnya kan ini haknya si Pak Dodi gitu. Iya. Oh iya, ada yang kelupaan. Emang bisa orang yang tidak ada kaitannya bisa mengambil dokumen itu? Maksudnya? Dokumen yang dibutuhkan asuransi itu ada berapa poin ya. Satu, SKD, surat keterangan dokter yang mengatakan meninggal, bla 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 gitu kan. Yang kedua, data riwayat, KTP, data si ahli waris kayak buku rekening ya kan. Yang ketiga, akte kematian. Yang keempat, ya apa lagi ya? Ya kalau dia kecelakaan ya surat kepolisian sih. Udah gitu aja. Poinnya tuh nggak bisa, misalkan nih si kan case-nya ya, si Puji mengurusin nih bener ya kan, diurusin semua berkas-berkasnya, si Pak Dodi tanda tangan, minta rekening, semuanya diproses, tetap aja masuk rekeningnya Pak Dodi. Dokumen itu nggak bisa dong diambil maksudnya Prudential itu menyerahkan dokumen tuh nggak ada dong kayak gitu. Ada juga untuk pengurusan asuransi itu ada dokumen yang diserahkan ke pihak asuransi gitu kan. Iya. Berarti bukan maksudnya statementnya si pengacara ini kan ada dokumen yang diambil untuk pengurusan. Padahal sebenarnya untuk pengurusan suatu klaim itu orang yang mengurus memberikan dokumen ke asuransi yang dokumen-dokumen yang tadi kamu sebutin gitu kan. Kalau gue lihat di si pengacaranya itu bilang ya kan, minta KTP ya kan. Jadi prosesnya itu adalah si agent menginformasikan kepada si ahli waris ya kan, untuk menyiapkan berkas-berkas, diserahkan ke agent ya kan, agent akan submit ke perusahaan asuransi kayak gitu. Ya berarti tidak ada pengambilan dokumen apapun dong. Ya complicated juga ya untuk. Menurut gue makanya ketika penetapan ahli waris itu pastikan bener-bener nama orang-orang yang lu sayangin, dan ketika lu buka polis lu infokan. Nah kalau gue lihat kan case-nya si almarhum ini kan Pak Dodi ini kan nggak tahu kan, dan gue selalu sounding sih kepada klien gue, kalau misalkan udah sign ya kan tentang polis asuransi, pastikan informasi ke ahli waris kalau gue buka polis nih sama si A, kalau lu kenapa-napa lu hubungin dia aja nih nomor kontaknya gitu. Jadi memang perlu sekali
menjalin komunikasi terhadap agent ya. Betul. Gitu. Jangan sampai jika kita terjadi masalah atau terjadi resiko hidup seperti ini, siapapun nggak tahu agent kita siapa gitu kan. Jadi lambatnya informasi itu bisa terjadi.